Saya tanya, apa sangsai? Sangsai itu kesengsaraan. Saya tanya, definisi pasti kesengsaraan gitu. Kokean utang. Kokean utang, itu sengsara itu. Nek sing ngutangi lali kira-kira piye? Kebahagiaan berarti ya. Gue bukan sengsara kurang utang, punya utang, sengsara karena ditagih terus. Ya, kalau kemudian kamu bahagia kalau yang utangin lupa. Oke, misalnya gini, kamu sengsara karena tidak punya duit. Berarti pada zaman ini saya ngajak mikir nih, saya ngajak logika ya, mikir tentang homo ya. Logika ini, kalau definisi Anda sengsara adalah tidak punya duit, bayangkan ketika dulu belum ada duit, tidak ada orang sengsara kah? Ada. Berarti bukan urusan duit ya. Oke. Apa? Sengsara ki urusan apa? Hah? Galau terus. Nek penyakitmu jangan. Nek galau ki iso hormon, iso karena tidak mampu menghadapi kenyataan. Nek galau terus ra iso nganu, ra iso dipecahke masalahe. Urip ki kudu melalui galau ya kadang-kadang. Apa jenenge? Kowe ora ngising rong dino ngono galau kok mesti. Ngopo iki sing salah apa aku manganku, apa aku kena santet. Macam-macam pikirane. Ming ra iso ngising kuwi nek urusan galau iki. Nanti nih kita sedikit aja kita definisi tentang apa namanya kesengsaraan. Sengsara iki apa to jane? Titik di mana sih? Kita mendeteksinya pada sebuah keadaan di luar atau sebuah respon yang kita rasakan di dalam. Tak pikir sing ditekeh ra karuan, sing iso tuku apa wae, sing iso tuku pesawat 13 misalnya. Apakah dia tidak merasakan kesengsaraan? Merasakan ya. Tapi dengan ekspresi yang berbeda ya. Sengsarane dhek paling wah dino iki aku nganu apa jenenge? Pesawatku kari rolas ya, sisi tak dol ya. Sengsara bagi dhek. Kowe ngrungokke lak misuh to? Matane colok matamu karo rolas sengsara kene iki motor ora macet seneng ya bahagia. Maksud saya gini, itu relatif ya sengsara. Tapi kita paham lah yang dimaksudkan sengsara di sini adalah ada sebuah titik ukur standar di mana orang tidak bisa masuk pada ada yang ditindas dan ada yang menindas. Nah, itu titik kesengsaraan dalam komunal. Kalau konsep kesengsaraan pribadi Nyon sewu, ini agak panjang kita membahasnya. Tapi kita ngomong konsep kesengsaraan secara komunal. Kita membahas gini dulu. Saya tak cerita soal apa yo? Lebah, misalnya. Saya tadi teringat ceritanya Habib tentang kok di mana-mana pendatang yang lebih kuat ya. Di mana-mana pendatang yang lebih kuat ya. Ini hampir negara di mana saja punya peraturan bahwa kalau ada spesies yang tidak endemik dari daerah itu masuk pasti difilter. Kenapa? Gini, ada cerita sedikit. Ada lebah yang dari mana? Anda tahu hornet? Hornet itu bahasa Indonesia ini apa ya? Sing mangani lebah. Sing gede, sing somatin apa bahasa Indonesia ini? Tawon. Kemudian tawon yang lebah itu lebah madu. Apa? Sing hah? Yo tawon das sekitar ngono kae, sing kuning, sing hornet lah, sak ngerti ku hornet. Hornet itu kan pembunuh luar biasa itu, pembunuh apa namanya lebah, ya toh? Di seluruh dunia yang bisa ngelawan hornet itu cuma lebah dari Jepang. Dia menemukan cara, dia tahu bahwa ketahanan panasnya hornet sama lebah itu lebih tinggi lebah. Ngelawannya ora cokot-cokotan, ngelawannya dikeruyuk, bergesekan satu sama lain sampai panasnya tinggi, hornetnya mati. Mereka masih bertahan hidup. Cara nemok ini piye nabine sapa ora ngerti sapa sing ngajari. Tapi hanya karena lebah dari Jepang yang menemukan itu. Lebah yang lain tidak menemukan cara itu. Mereka menemukan cara untuk melawan hornet luar biasa. Nah, iki digawa suatu hari ke Amerika. Ketika dia di bawah sana, lebah di Amerika tidak tahu ngelawan hornet. Dan mereka strategi perangnya lemah lah. Orang tahu tidak pernah menghadapi masalah sebesar itu kok. Ketika dimasuki lebah yang pengalaman pertarungannya tinggi, habis semua, mereka nggak bisa melawan lagi, setengah mati itu. Kalau contoh lain misalnya dingo, anjing yang ada di Australia, itu ada satu teori mengatakan bahwa itu dibawa oleh kapal sampai anjing aslinya punah karena kalah bersaing dengan anjing pendatang. Pendatang kitchen anjing, maksudnya pendatang yang
Jangan homo logika. Enggak apa namanya? Pendatang. Itu pendatangnya di situ tuh memang beberapa ekor anjing yang memang daya tahannya lebih tinggi. Nah, endemik, mereka karena hidup endemik itu asli tinggal di daerah situ. Karena dia asli di daerah situ, dia menemukan keseimbangannya. Dalam keseimbangan, dia pertarungannya tidak akan tinggi. Mereka akan mencoba membangun sesuatu yang lain karena sudah terjadi keseimbangan. Keseimbangan satu daerah dan keseimbangan di daerah yang lain itu berbeda. Di tempat keseimbangan yang tingkat tarungnya tinggi, dia akan punya daya tarung dan strategi tarung yang luar biasa lebih kuat daripada sing ayem. Indonesia ini kan biar jarang ribet. Saya mencari kata musuh dalam bahasa Jawa kira ono ya. Musuh. Apa bahasa Jawa nih? Musuh. Musuh kuwi lan Medion kuwi lho. Musuh bahasa Jawa bahasa Jawa Kawi kita musuh tuh nggak ada. Saya ngasih tahu Pak Manu, itu guru saya dalam filologi, guru bahasa. Ini konsep musuh tuh nggak ada. Konsep satru, konsep bertarung boleh, tapi nggak musuhan seumur hidup. Itu memang harus bertarung. Kayak wong tinju neng di ring, dia bertarung tapi tidak bermusuhan loh. Tahu ya bedanya ya? Ada saatnya memang harus bertarung, ada saatnya bermusuhan. Kita nggak kenal musuhan. Makanya ketika diajak tarung kita udah bingung. Piye to jane iki? Itulah tinggi peradaban dalam tanda petik juga membuka kelemahan-kelemahannya. Kita tidak pernah menggali apa sebenarnya lokal wisdom kita. Kenapa kita susah bangun? Karena gini. Sekarang ini kita kenapa susah bangkit? Saya mau ngomong kebangkitan seperti apa? Kalau kamu tidak mengambil ilusi paling dasarnya, pasti akan tidak akan terjadi kebangkitan yang nyata. Kenapa? Karena lapangan perangnya sudah ditentukan oleh mereka. Lihat, sistem ekonomi kita mengikuti cara internasional. Bahkan cara akuntansi aja yang ngatur IMF. Kita percaya pada ilusi bahwa yang membuat pekerjaan adalah sekolah. Sekolah sama dengan kepandaian. Padahal sekarang krisis yang namanya mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa daripada pekerjaan yang terbuka. Sekarang di sini belum muncul nih masalah. Di sana udah mulai muncul nih masalah. Lapangan pekerjaan tambah lagi sedikit karena sudah mulai diganti robot. Iki pemerintah kan mulai bingung ki piye cara majeki robot ya. Nah robot kan ora perlu dibayar. Kalau tidak dibayar perusahaan tidak bisa dipajeki. Kalau tidak ada pajak tidak ada income buat negara. Mereka menemukan masalah yang kita belum sama sekali padahal kita ikut skema mereka. Selamanya kalau kita ikut lapangan perang itu kita tidak akan bisa bangkit. Kalau kita tidak punya hipotesis sendiri terhadap peradaban kita. Ini saya baru dengar nih. Tepuk tangan saya. Ini baru saya konfirmasi, saya kejar nih. Sekarang Indonesia di dunia pendidikan nomor satunya siapa? Finlandia. Anda tahu Finlandia belajar dari siapa? Dia belajar dari tulisannya Ki Hajar Dewantara. Saya baru dengar kabarnya ini, saya cari sumber primernya. Saya cari sumber primernya. Sementara Taman Siswa sendiri sudah tidak mengikuti Ki Hajar Dewantara karena kalah dengan tekanan Kementerian Pendidikan. Yo, aku ora ngomong menterinya saiki yo, tapi kalah oleh sistem. Harus ada standarisasi ini gini dan seterusnya. Lihat ironinya. Yang terbaik di dunia Finlandia itu belajar dari kita dan sekarang kita belajar dari Finlandia. Sini ra? Sini. Hah? Pol sini. Itu cara berpikir homo itu ya. Logika. Kalau kita di sini lebih bijaksana. Loh, guru yang baik itu yang muridnya lebih pintar daripada gurunya. Ini ora apa-apa apian wis. Ning aja suwe-suwe ya, saiki dhewe murid iki saiki. Berarti kita harus bisa menggali lagi wisdom itu. Sangat banyak. Saya kalau mau menceritakan sangat banyak buku kita yang diambil, dipelajari mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka mengimplementasikan dengan baik dan kita lupa terhadap konsep itu. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal kecil tanpa mikir yang fundamental.
Wong ngantri neng dalan lho. Ngantri ngantri masuk loket aja masalah kok. Itu itu basic, itu sangat menunjukkan. Saya mengusulkan begini aja melalui perdebatan panjang. Kelas 1 sampai kelas 3 ki aja pelajaran pengetahuan. Kalau kamu ngomong pendidikan karakter ketika gede, bullshit. Efektivitasnya akan sedikit. Kamu bangun karakter itu ketika kecil. Yang dipelajari apa? Yang dipelajari adalah yang paling banyak digunakan dalam kehidupannya. Apa yang paling banyak digunakan dalam kehidupannya? Silaturahmi, ketemu wong, ketemu wong tua, piye carane beretika, gimana caranya bergaul, menghargai orang lain, menggunakan indera, tahu bahwa apapun yang kau lakukan akan berefek kepada orang lain. Itu dhisik. Itu akan terrefleksi dalam apapun yang kau lakukan. Kue ngising neng kamar mandi, apa jenenge? Umum, itu pun akan berpengaruh. Aduh kesuwen iki sing kebelet ngising ya akeh iki ra penak iki, tak dendenke men cepet. Mesti mikirnya gitu dia, karena dia berpikir luas. Saiki ono sing cewoke lambat banget aku kasih misuh. Bu tak cewoke apa piye? Wes kowe banget iki kene iki yo belet ngising buriku nomong 3 iki. Lagi ora mikir iki ya Allah sing belet ngising koyo kowe dhewe wong sak donya iki cepyot, ceprot itu kene iki yo krungu njuk gatel kae lho. Tak jeli tangane kene tak cewoke iki lho. Asem tenan iki. Enggak lah. Masalah kita sangat kompleks. Masalah kita sangat kompleks. Bukan hanya dari kelupaan kita terhadap sejarah kita. Jangan lupa 1000 tahun lebih kerajaan kita, Indonesia, peradaban kita berdiri itu pasti punya hipotesis tentang peradaban yang sudah terbukti loh. Ada yang sangat banyak yang bisa diambil. Aku nggak ngomong kopi 100% buta-buta di kopi gitu, nggak juga. Ada perubahan zaman, ada perubahan teknologi, ada perubahan sosial, ada perubahan cara berinteraksi. Itu harus ditranslasikan, diterjemahkan ke keadaan yang sekarang. Tapi galih-galih hakikat yang sudah terbukti itu pasti ada. Dan kita tidak mungkin kita akan tinggi gedungnya kalau kita tidak berakar fondasi kepada fondasi kita sendiri. Nah kita pakai fondasi tetangga, gede dikit dipaceki. Nggak bisa, kita harus punya hipotesis. Nah, gimana, kenapa kita sengsara? Karena kita menggadaikan isi kepala kita. Kita tidak dengan sadar menggadaikan, tapi semua yang kita percayai sebagai benar dan salah itu tidak daulat dari yang kita punya. Kita kadang lupa juga mikirin benar salah. Semua benar salah itu datang dari sistem kepercayaan yang kamu pegang. Semua benar salah. Tidak ada kata benar, tidak ada kata salah kalau kamu tidak punya belief system yang menjadi titik timbangan. Apa ngene iki jenenge? Tuas apa? Titik tengah jungkitan itu loh. Ini namanya belief system. Misalnya gini, mangan babi salah apa bener? Karena kowe wong Islam, belief system adalah orang Islam. Nek kowe dudu wong Islam, ya ora salah. Salah apa bener? Belum sampai salah bener ya. Meng ya rada mbrebeki kuping su, ngono ora. Ya ora apa-apa. Gini. Itu tadi, Habib Anis tadi sempat ngomong gini. Kita lupa yang di dalam, kita selalu sibuk dengan yang di luar, nggak tahu yang di luar ngambilnya dari mana, pokoknya kita adopsi saja. Di sini dulu terakhir kita pernah ngomong tentang personalitas, identitas dan seterusnya ya. Saya pengen satu langkah lagi lebih ke dalam daripada situ. Kalau kita sering ngomong yang di luar dan di dalam, itu kan selalu ada batas. Kalau keluar di dalam semua paham lah, tapi maksudnya mana luar, mana dalam. Kita identifikasi di dalam diri mana di luar, mana yang di dalam. Saya pengen ngajak ini hipotesis ya, belum tentu benar ya, ini teori dari saya. Harta itu di luar atau di dalam? Kenapa? Hah? Karena terlihat. Oke, kalau uang wuto terus punya harta? Oke, tapi hampir semua tahu bahwa ini ngetes homo tadi itu loh. Ngetes logika, maksudnya ngetes logika itu tadi. Oke.
Kita itu paham lah harta di luar. Kalau wadak ini di luar atau di dalam? Badan ini loh, di luar atau di dalam? Kenapa di luar? Karena terlihat. Oke. Kalau pikiran di luar atau di dalam? Di dalam. Tidak terlihat. Oke, kalau kamu pipis sama merem, pipismu di luar apa di dalam? Di dalam keluar gitu ya. Oke, saya punya teori gini aja. Beb, monggo disalahkan Beb. Saya juga seneng embat-embatan tentang teori. Saya percaya begini, yang di luar itu segala sesuatu yang kalau kita tidak bawa dengan lahir, kita harus mengumpulkan sepanjang hidup kita. Harta itu kamu kumpulkan kan? Kamu mengumpulkan harta. Itu gampangnya gitu, yang tadinya bukan jadi milikmu. Kamu membelinya, menukarnya dengan sesuatu jadi milikmu. Itu di luar, karena kamu harus mengumpulkan. Kalau badan itu kamu mengumpulkan atau enggak? Kok iso ora? Kamu kan makan. Kamu mengumpulkan gizi dari nasi, dari tempe, nyolong orang ini urusan nanti ya, dari telur, dari kopi dan seterusnya. Itu kan jadi daging dalam tubuhmu, betul nggak? Kamu nggak lahir langsung gede nih saat ini gitu, teneh mbokmu bengok-bengok. Kamu kecil mengumpulkan gizi segala macam, mengumpulkan jadi besar, betul nggak? Jadi badan itu di luar atau di dalam? Di luar, oke. Bahasa di luar atau di dalam? Bahasa omongan gitu. Di luar karena kamu harus belajar mengumpulkan, betul nggak? Semua pikiranmu itu di luar atau di dalam? Di luar toh. Karena kamu harus belajar mengumpulkan informasi, membuat sambungan narasi, membuat retorika, membuat logika, menyambungkan sebab akibat, membangun rumah pemahaman dan seterusnya lah. Itu semua dari luar. Oke, yang di dalam jo apa sing kesiso? Pikiranmu bukan, bahasamu bukan, badanmu bukan, hartamu bukan. Rasa. Kowe iso krasa dhewe tanpa ada sebab. Tiba-tiba jijiki. Ora ono apa-apa jijiki iki ora wong edan iki. Ada jenis rasa yang seperti itu. Yang tiba-tiba kowe seneng tanpa sebab. Kowe bunga. Kalau wong sastra nyebutnya poetic moment, di mana melihat sesuatu apa namanya? Dan punya persepsi yang berbeda terhadap sesuatu itu misalnya, atau tiba-tiba seneng hati nih, tiba-tiba gembira. Ada yang nyebutnya intuisi, ada yang menyebutnya fatwa hati, ada yang macam, ada beberapa yang apa definisi yang lain. Tapi kebanyakan perasaan dari luar. Kenapa? Ngelihatnya sederhana. Perasaanmu lebih kocak ketika kamu remaja daripada ketika kamu sudah dewasa. Entah karena utangnya sudah banyak. Tapi setahu saya dari wadak sendiri, memang dari badan sendiri, kalau memang remaja hormonnya masih mencoba menyeimbangkan sehingga emosinya masih, perasaannya masih terombang-ambing. Oke, kita balik lagi. Terus yang di dalam yang tersisa apa? Nek bukan pikiranmu, bukan omonganmu, bukan wadakmu, bukan hartamu apa? Hah? Nyawa ki sing endi to jane? Ayo. Roh ki sing endi to jane? Oke, saya nggak mau masuk ke sana karena saya belum Habib. Tekan mati ora Habib ya wis. Oke, tapi saya pengen gini aja. Saya pengen menyebut sebuah kata saja yang sangat-sangat sederhana dan kamu pernah mendengarkan setiap hari. Tapi itu paling berharga, tapi paling dilupakan dan paling disepelekan. Di luar semua, selain yang itu semua, jangan lupa bahwa kamu tuh hidup loh. Iya dah? Ada hidup dalam dirimu. Anak aku ngomong tajali ndak? Pengaruh Arab ngono kok jarene. Ono sing wis Twitter aku, itu pengaruh Arab itu. Bukan ya wis oke lah. Aku tak ngomong hidup wae. Hidup. Sesedih apapun dirimu, kamu hidup atau enggak? Kamu semenderita apapun hidup atau enggak? Soalnya nek menderita banget jok mati, kowe mesti ra ngomong menderita. Iya lah. Jadi apapun di dunia, apapun yang kamu alami hanyalah ekspresi dari kehidupan.
Yang namanya bersyukur dan bersabar akan otomatis kalau dalam setiap langkahmu yang kamu sadari adalah bahwa kamu masih hidup. Nah, bangsa ini dandani, bangkit, reformasi, menata, ini tadi mengubur rampe dari hidup. Bagaimana semakin banyak hidup yang bisa terjaga, sebagaimana semakin banyak ekspresi hidup dari Tuhan yang bisa hidup lebih lama, maka urip ki men urup. Sehingga kesengsaraan itu tidak lagi dilihat sebagai penderitaan. Sengsara nggak masalah, asal itu ekspresi dari hidup. Tapi bukan memadamkan api kehidupan, tapi menghidupkan api hidupmu.